Nah, ini menarik nih. Entah kenapa kita itu selalu sebenarnya butuh ya. Butuh banget sebuah nasihat yang menampar. Nasihat yang bukan enak buat didengar doang, seperti nasihat-nasihat yang lain, tapi sebuah perkataan yang kok bener banget itu saya. Kemudian diri kita tertampar sehingga hidup kita berubah. Betul nggak? Kali ini kabar baiknya saya akan memberikan sebuah nasihat yang seizin Tuhan kembali menampar kamu ya. Tapi tenang aja, tamparan saya penuh kasih sayang kok. Kasih sayang sebagai sahabat baik, bahkan kita saudara jauh ya. Yang saling memberikan nasihat seizin Tuhan. Apapun yang saya sampaikan di video ini bisa merubah kamu. Ayo kita bahas yuk. Ini adalah kisah saya. Halo semuanya, apa kabar? Ada saya kembali Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Saya membuat video ini khusus buat kamu yang menemukan video saya entah karena subscribe atau tidak subscribe tapi malah menemukan nih, kok video ini bisa hadir di beranda saya. Benar, saya selalu percaya bahwa dalam hidup kita tidak ada satupun yang kebetulan. Bahkan daun yang jatuh depan mata kita aja itu butuh izin Tuhan dulu supaya bisa jatuh. Dan setiap hal yang kecil terjadi dalam hidup kita, sadar gak sih? Itu loh yang membawa kita ke dalam suatu hal yang namanya kisah kehidupan. Nah, bicara soal kisah kehidupan, kali ini saya akan kembali membicarakan sebuah kisah kehidupan yang menarik nih. Bener, seperti halnya hari Senin-Senin biasanya saya membuat video ini, kita akan membacakan secara singkat, padat, dan jelas kisah dari Quora. Wah, ini menarik nih. Coba saya mau tanya dulu sama kamu. Pernah nggak diri kamu jadi orang itu ngerasa bosen banget? Bukan bosen lagi deh, bosannya pakai banget gitu loh. Bosen banget sama sebuah hal yang namanya kebingungan dalam hidup. Jadi orang bingung biasa ya, tapi karena kita udah bingung terus sampai akhirnya bosen. Pernah atau tidak kamu bosen banget dengan hal yang namanya diri saya yang bingung? Pernah atau tidak? Jujur. Nah sama, kisah yang akan saya bacakan ini sama seperti kamu nih. Intinya dasarnya dia adalah orang yang bingung dengan hidupnya. Oke, saya nggak akan membacakan seluruh kisahnya karena terlalu lama. Saya akan bacakan inti-intinya aja sambil kamu belajar untuk jujur apa adanya ya. Kalau kisah ini kamu banget, anggukan kepala aja. Bener, anggukan kepala aja pertanda bahwa ya, saya pun pernah mengalami ini. Siap? Gini. Untuk kali ini, kisah ini dikisahkan oleh seorang pria. Wah, biasanya perempuan mulu nih yang curhat di Quora ya. Sekarang ada pria yang namanya tidak perlu saya sebutkan lah ya. Dia bercerita tentang sebuah kisah kehidupannya. Yang dasarnya adalah, dengerin baik-baik. Dia merasa tertipu. Anehnya, lucunya, dia tertipu bukan sama orang teman-teman. Bukan. Terus tertipu sama siapa mas? Dia tertipu sama orang-orang yang mengatakan perkataan-perkataan manis. Jadi bukan sama orangnya ya, tapi sama perkataan-perkataan manis yang ada di telinga dia. Coba jujur, saya bukannya mau nebak-nebak berhadiah nih. Pernah nggak kamu dengerin perkataan-perkataan manis dari orang-orang di sekitar kamu ataupun di TV mungkin gitu ya? Seneng gitu dengerin. Tapi kok begitu didengerin kamu berkata dalam hati, gak semudah itu Ferguson. Atau gak gitu juga kali. Atau ya emang lu pikir gampang. Pernah berkata begitu? Nah orang yang mengisahkan kisahnya di Quora ini, intinya dia itu adalah orang yang sudah tertipu dengan ucapan-ucapan manis. Nah sekarang saya akan langsung bertanya jawab sama kamu. Betul, ini seru nih. Saya menganggap kamu ada di samping saya. Kita ngobrol, kemudian saya bertanya, tolong kamu jawab dalam hati aja. Siap ya? Tolong katakan kepada saya, tipuan apa yang paling indah
yang pernah terjadi dalam hidup kamu seumur hidup? Wah, ini menarik nih ya. Saya ulangi pertanyaan saya. Ini udah mulai senyum-senyum, berarti kamu udah mulai relate atau ngerasa pertanyaan ini kok kayaknya saya banget, Mas. Saya ulangi nih. Tolong kamu katakan kepada saya, tipuan apa yang pernah terjadi dalam hidupmu, tapi kalau dipikir-pikir, itu tipuan itu paling indah dalam hidup saya. Bukan karena saya itu suka ditipu, bukan. Tapi kok kayaknya dia menjanjikan sesuatu yang terlampau manis, terlampau indah. Ternyata tidak, akhirnya saya ketipu. Nah, ayo, ingat-ingat lagi. Pernah atau tidak seumur hidup kita merasa ketipu banget sama orang? Tipuan yang paling indah, janji manis yang paling indah. Katakan kepada saya, tipuan seperti apa itu? Sudah? Wah, ini menarik nih. Saya ingin kamu belajar untuk jadi orang yang jujur. Oke? Kamu sudah bagus menjelaskan kepada saya tipuan apa. Sekarang saya mau nanya. Maaf ya kalau saya harus membuat kamu mungkin agak teringat-ingat lagi. Gak apa-apa, supaya kamu sembuh. Pertanyaan saya yang berikutnya. Kalau secara jujur, itu rasa sakit yang ada di batinmu, jujur, udah sembuh belum akibat tipuan itu? Apa aja ya? Bisa tipuan asmara, dijanjikan mau nikah tapi nggak nikah-nikah sampai sekarang. Bisa tipuan kehilangan uang, sama temen deket dijanjiin, kamu bisa loh jadi orang kaya, investasi sama aku, kamu beli produk aku. Tiba-tiba begitu dibeli, begitu investasi dia kabur. Ayo, pernah atau tidak? Dan jelaskan kepada saya, itu perasaan sakitnya udah sembuh atau masih ada dalam batin kamu? Katakan sambil kamu merenungkan, masih ada nggak ya di batin saya? Coba deh lihat secara lebih dalam. Nah, sekarang gini, saya nggak tahu kisah apa yang sedang atau sudah kamu alami, tapi hal yang paling saya tahu, diri kamu itu hebat. Loh Mas, kenapa saya bisa dibilang hebat? Nggak semua orang loh mau secara jujur menjawab pertanyaan saya tadi sampai menit ini. Sekarang kita pikir pakai logika deh. Emang enak mengingat-ingat hal yang nyakitin? Enak nggak? Halo, enak tidak? Tidak enak, tapi kamu hebat. Diri kamu pengen sembuh, kamu percaya dengan saya, dan kamu merasa bahwa saya harus jujur supaya saya sembuh. Itu hebat. Jadi di menit ini saya sudah membuktikan kepada kamu, apapun suara buruk yang ada di kepalamu selama ini sebelum nemuin video ini, suara buruk yang mengutuk dirimu sendiri, mengecilkan dirimu sendiri, suara buruk di kepalamu itu semuanya salah. Ini buktinya. Ini buktinya. Nggak semua orang mau jujur loh dengan masalah hidup yang sedang dia alami. Benar apa benar? Coba. Pernah nggak kamu ngelihat orang di kiri kananmu sok kuat? Aku tidak apa-apa, aku bisa, aku mampu. Tapi begitu sendirian dia rapuhnya bukan main. Sebentar, jangan-jangan itu kamu ya? Ya udah, nggak apa-apa. Sampai menit ini kamu sudah bisa bertahan untuk mengatakan apa yang saya tanyakan tadi, kamu luar biasa. Sekarang, karena kamu hebat, saya punya hadiah buat kamu, yaitu obatnya yang seizin Tuhan, insya Allah mujarab. Mau ya? Gini, maaf kalau perkataan saya ini agak terang-terangan banget, tapi perkataan ini yang harusnya dikatakan orang-orang di luar sana, karena ini seizin Tuhan yang bisa menyembuhkan kita. Sederhana kok. Gini ya, dasarnya nih, saya dan kamu, kita itu sama. Kita itu sama-sama orang bodoh. Loh Mas, sebentar Mas. Enggak sebentar. Kita, kamu dan saya nih, kita ini sama-sama orang bodoh loh. Sadar gak sih? Kalau saya berkata orang bodoh, itu bukan berarti kita IQ-nya jongkok. Bukan berarti karena kita pernah ranking terakhir atau sekolahnya cuman sampai SMP, SD. Bukan itu. Itu tidak bodoh sama sekali. Yang saya maksud bodoh, kita itu sering kali terpukau dengan suatu hal yang palsu. Betul apa tidak? Coba renungin. Ayo renungkan. Benar nggak? Berapa kali seumur hidup
Kita selalu terpukau dengan suatu hal yang akhirnya membuat kita, loh kok ternyata gitu ya? Jujur. Nah, kan? Kalau udah mulai senyum-senyum sedikit, berarti kita sama-sama pernah menjadi orang bodoh. Tapi gak apa-apa. Justru kebodohan yang diakui itu awal dari kemajuan. Saya ulangi, kebodohan yang kita akui barusan itu awal dari kemajuan. Dan obatnya itu cuman satu. Apa mas? Kita harus tahu dulu kenapa kita dulu bisa jadi bodoh. Setuju gak? Benar gak? Kalau kita pengen diobatin kebodohannya, kita harus tahu dulu kenapa ya kok dulu, atau mungkin baru-baru ini, atau bahkan maaf banget sekarang, kok saya bisa jadi orang bodoh banget ya? Kenapa saya bisa terpukau dengan hal-hal yang indah terus ya? Jawabannya gampang. Jawabannya karena kita sendiri membukakan pintu untuk kebodohan jadi tamu dalam hidup kita. Saya ulangi, kebodohan itu sering kita alami karena kita secara tidak sadar membukakan pintu sama tamu yang namanya kebodohan tadi. Loh mas, maksudnya gimana? Sekarang saya tanya. Kalau seandainya saya berpendapat nih, buat para perempuan dulu nih, kita bicara jodoh nih. Kalau saya berpendapat gini, wahai para perempuan. Kamu sebagai perempuan, jangan pernah mau deket sama cowok yang lampu motornya mati. Kalau cowok kamu lampu rem motornya mati dan tidak diganti, kamu jangan pernah percaya ucapan mulutnya sepeser pun. Dia bohong. Waduh, mas, ini sebentar mas, ini gak ada hubungannya. Ada. Banyak para perempuan terutama ketemu sama laki-laki yang salah karena mereka gak teliti. Dari hal-hal sepele yang katanya gak ada hubungannya, itu sebenarnya ada hubungannya loh. Termasuk lampu motor cowok, lampu remnya mati nih gak diganti. Itu adalah suatu hal yang parah buat saya. Kenapa? Sekarang saya mau tanya, wahai para pria nih terutama, lampu rem motor berapa harganya? Saya tahu 10.000 dapet tuh. Kenapa cowok itu tadi nggak ganti lampu rem motornya, malah beli rokok? Mahalan mana rokok sama lampu motor? Pentingan mana lampu motor sama rokok? Kalau lampu motormu mati, kamu bisa ditabrak sama mobil, bisa ditabrak sama motor. Nah, sekarang bayangin, itu laki-laki aja nggak mentingin dirinya sendiri, peduli setan dengan hidupnya sendiri, bagaimana dia bisa peduli kepada kamu, wahai perempuan? Masuk akal ya? Jelas ya sampai di sini ya? Jadi itu loh maksud saya. Kita itu seringkali berpikirnya terlalu ribet. Padahal kalau kita mau nggak ketipu, lihat aja bagaimana orang itu memperlakukan dirinya sendiri dulu. Contohnya tadi, ini cowok ngerokok bisa, yang harganya lebih mahal dari lampu rem motor. Kenapa dia nggak ganti lampu rem motornya dulu baru beli rokok? Padahal lampu rem motor itu pentingnya bukan main, kenapa nggak diganti? Oh, karena dia tidak peduli dengan dirinya sendiri. Kalau dia tidak peduli dengan dirinya sendiri, bagaimana saya bisa percaya janji-janji manisnya kepada saya? Itu omong kosong. Sama dirinya sendiri aja dia nggak cinta, nggak peduli, apalagi sama saya orang lain. Nah, udah mulai jelas ya. Sekarang coba saya pengen kamu pakai pola pikir sederhana begini. Ini sederhana banget. Setiap kali ada orang yang menampilkan sesuatu hal yang memukau kepada dirimu, apapun itu, janji manis soal asmara, janji manis soal keuangan, janji manis soal begini, soal begitu, stop. Kamu katakan dengan suara lantang, saya butuh bukti dari dia. Sekarang saya tanya, kenapa kamu bisa subscribe Pagar Kehidupan? Kenapa kamu bisa nonton Pagar Kehidupan? Karena saya selalu berkata, uji dulu video ini, jangan percaya. Uji baru percaya, bukan kebalik. Dengan kamu menguji, kamu percaya bahwa saya benar. Nah sekarang kenapa kamu gak pakai pola pikir itu untuk hal lain juga? Mana buktinya orang itu pinter menggandakan uangmu? Mana buktinya? Mana buktinya? Halo? Mana buktinya kalau dia bisa jadi suami yang baik buatmu? Sepeduli apa dia dengan dirinya sendiri? Mana buktinya?
Mana buktinya dia bisa jadi istri yang pantas buatmu? Sepeduli apa dia dengan ibunya? Sepeduli apa dia dengan dirinya sendiri sebagai seorang perempuan? Mana buktinya? Mana? Ayo coba. Jangan pernah berpikir, oh nggak apa-apa mas, yang penting dia baik. Mana buktinya dia baik? Nggak apa-apa mas, saya ikut bisnis ini karena saya yakin ini bisa sukses. Mana buktinya? Ada nggak orang yang sukses di bisnis itu? Mana buktinya? Ada mas, buktinya nih teman saya nih. Oke, bro, dia dulu mas dari 0 mas sampai akhirnya 100. Oke, benar, bagus. Temen kamu sama nggak seperti kamu? Ya beda mas, ya udah. Yang saya tanya, mana buktinya untuk diri kita sendiri? Dia bisa cocok dengan bisnis itu contohnya, tapi apakah itu cocok juga buat kita? Mana buktinya? Buktikan dulu, coba dulu. Tapi kalau nggak cocok, jangan marah. Kenapa? Karena apa yang cocok buat orang lain belum tentu cocok buat kita. Betul? Nah, sekarang saya punya kesimpulan. Kesimpulannya begini. Kalau untuk masalah asmara, ini paling gampang. Jangan pernah kamu komitmen atau janji atau apapun, apalagi sampai nikah sama orang yang gak peduli dengan dirinya sendiri. No. Rumah tanggamu bakal hancur kalau kamu berumah tangga dengan orang yang tidak peduli dengan dirinya sendiri. Contoh nyatanya, si punya motor tapi nggak peduli sama lampu remnya, ngerokok terus bisa, ganti lampu rem nggak bisa. Jangan pernah dekati laki-laki seperti itu. Itu fakta. Dia nggak peduli dengan dirinya sendiri. Termasuk, wahai para laki-laki, kalau kamu cari perempuan yang ingin jadi pasangan resmimu, jangan dari cantiknya doang. Lihat bagaimana dia bisa bertanggung jawab dengan keluarganya dulu. Dia sama keluarganya sayang nggak? Dia sayang nggak sama ibunya? Dia sayang nggak sama bapaknya? Bapak ibunya bisa jahat, tapi kalau dia tetap sayang, nikahin tuh cewek. Nikahin tuh cewek. Bener. Gampang. Kalau masalah keuangan gimana mas? Pakai pola pikir ini. Katakan, mana buktinya kalau itu cocok buat saya? Orang menawarkan investasi begini, begitu. Katakan, tanyakan kepada dia, apa buktinya investasimu cocok buat saya? Apa yang cocok buatmu belum tentu cocok buat saya. Apa buktinya ini cocok buat saya? Dia bakal keblenger, nggak jadi dia nawarin ke kamu. Nggak jadi, karena orang yang pinter dan tulus ingin menginvestasikan duitmu di jalan yang benar, dia bisa menjawab itu dengan jawaban yang membuat kamu yakin, oke, saya mau berinvestasi di dia. Dan ingat, investasimu bukan seluruh uangmu. Coba dulu dikit-dikit, jangan maruk semua duit. Dikit-dikit kamu percayakan sama temenmu, baru setelah ada buktinya, kamu percayakan yang lebih besar. Masuk akal kan? Nah bagaimana dengan pergaulan mas? Saya sama teman ketipu mulu. Mana buktinya dia pantas jadi temanmu? Iya juga ya mas ya. Iya mana buktinya sih? Kita tuh sederhana loh. Sederhana. Kita hidup itu cuma butuh bukti. Mas, tapi kalau cuma butuh bukti, kita gak nerima keajaiban dong. Keajaiban itu bakal dateng. Bakal dateng kalau kitanya pinter. Bukan jadi orang bodoh. Orang yang pinter itu adalah orang yang dia tidak gampang percaya sama orang. Bener nggak? Coba. Orang pintar itu adalah orang yang tidak mudah percaya sama orang sehingga dia bisa dibawa ke jalan-jalan yang nggak bener. Setuju sama saya? Paham? Nah, sekarang udah deh. Kamu tonton video ini, renungkan. Berulang kali kamu tonton video ini dan renungkan. Sampai kamu merasa bahwa iya ya, kemana saja saya selama ini? Kenapa baru di video ini saya bisa disadarkan? Apapun yang saya berikan di video ini, karena dasarnya saya sayang kamu sebagai sahabat saya. Praktekkan dan renungkan. Uji coba video ini. Oke? Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye. Ini adalah kisahku. Ini adalah kisah saya.